Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu menyaksikan seseorang yang diremehkan habis-habisan hanya karena penampilannya, padahal dia menyimpan sesuatu yang bisa membalikan keadaan dalam sekejap? Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Komen amin di bawah ya. Siang itu, Aula Besar Kementerian Pertahanan dipenuhi deretan pejabat tinggi, perwira militer berseragam lengkap, dan tamu undangan yang hadir dengan pakaian mewah. Lampu kristal berkilauan di langit-langit, bendera merah putih berdiri tegak di panggung utama, dan orkestra militer memainkan musik hikmat yang menambah suasana megah acara resmi tersebut. Semua orang tampak anggun dan berwibawa, saling bercakap dengan nada penuh gengsi. Namun di sudut ruangan, kontras dengan kemegahan itu, berdiri seorang pria dengan pakaian kumal, rambut berantakan, dan wajah yang jelas memperlihatkan lelah kehidupan jalanan. Namanya Mukhlis. Orang-orang meliriknya dengan tatapan aneh, sebagian menyingkir seolah takut bersentuhan dengannya. Ada yang berbisik, ada pula yang terang-terangan mengernyit jijik. Apa orang ini salah masuk gedung? Bisik seorang tamu berpangkat kolonel kepada rekannya. Bukan cuma salah gedung, mungkin salah dunia, jawab yang lain sambil menahan tawa kecil. Namun, Mukhlis tidak peduli. Ada tekad membara di dalam dadanya. Ia tidak datang untuk mencuri perhatian orang-orang yang memandang rendah, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sudah lama ia pendam. Matanya tertuju pada sosok wanita di panggung utama, Rina. Seragam militernya terpasang sempurna, lencana dan bintang menghiasi dada, aura wibawa menyelimuti dirinya. Dialah Kepala Jenderal TNI wanita termuda di negeri ini, sosok yang disegani, ditakuti, sekaligus dikagumi. Banyak pejabat berdiri hanya untuk sekadar menyalaminya. Banyak perwira memberi hormat dengan penuh rasa kagum. Bagi Mukhlis, semua itu hanyalah lapisan luar. Di balik ketegasan dan kebesaran pangkatnya, ia masih melihat Rina yang dulu ia kenal. Gadis kampung dengan tawa riang, yang selalu berbagi makanan dengannya saat mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Gadis yang pernah ia janjikan, kalau besar nanti, aku akan melamarmu dengan cincin sederhana, tapi dengan hati yang tulus. Hari itu, di hadapan ratusan pasang mata, Mukhlis hendak menepati janjinya. Dengan langkah gontai namun mantap, ia maju ke depan. Awalnya orang-orang hanya mengernyit, namun lama-kelamaan ruangan yang tadinya riuh mendadak sunyi. Semua mata kini menatap ke arahnya. Seorang pria berpakaian lusuh berani melangkah menuju barisan perwira tinggi. Apa dia gila? Bisik seorang tamu. Pengamanan acara ini bisa kecolongan begitu saja, gerutu yang lain. Namun Mukhlis terus berjalan. Sesampainya di hadapan Rina, ia berhenti. Suasana hening. Jantungnya berdegup keras, tapi tekadnya tidak goyah. Dari saku celana lusuhnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana. Rina, ucapnya dengan suara parau, namun cukup jelas terdengar di seluruh ruangan. Aku tahu ini mungkin bukan tempat yang tepat, tapi aku sudah terlalu lama menunggu. Aku tidak peduli apa kata mereka, aku hanya ingin menepati janjiku dulu. Rina, maukah kau menikah denganku? Cincin itu berkilau samar di bawah cahaya lampu, namun bukan kilau permatanya yang menarik perhatian, melainkan keberanian pria lusuh yang berani melamar seorang jenderal di hadapan pejabat tinggi negara. Ruangan mendadak meledak. Beberapa tamu tertawa terbahak-bahak. Sebagian lainnya terkejut tak percaya. Bahkan ada yang menggelengkan kepala sambil tersenyum miring. Rina sendiri membeku di tempat. Wajahnya awalnya hanya menampakkan keterkejutan, namun perlahan berubah menjadi kemarahan. Ia merasa dihina, merasa dipermalukan di hadapan seluruh tamu yang hadir. Kamu pikir siapa dirimu, Mukhlis? Suaranya meninggi, jelas terdengar sampai ke ujung ruangan. Dengan penampilan seperti itu, dengan hidup yang entah bagaimana, berani-beraninya kau melamarku di depan semua orang. Tawa kembali pecah. Seorang perwira di barisan belakang bahkan menepuk meja sambil berkata, ini lelucon terbaik yang pernah saya lihat dalam acara resmi. Namun Mukhlis tetap berdiri tegak, menatap Rina dengan mata yang penuh ketulusan. Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa dendam, hanya keyakinan. Aku tidak peduli dengan bajuku, pangkatmu, atau tawa mereka, katanya dengan suara yang tenang. Aku hanya ingin kau tahu, janjiku padamu dulu tidak pernah kulupakan.
Ucapan itu justru membuat Rina semakin marah. Dengan gerakan cepat, ia menepis tangan Muklis yang memegang cincin. Kotak kecil itu jatuh ke lantai, terbuka, cincin sederhana terguling di atas marmer yang dingin. Seluruh ruangan meledak dalam tawa dan ejekan. Kasihan sekali dia. Gembel seperti itu berani bermimpi menikahi jenderal. Memalukan. Seharusnya langsung diusir keluar. Muklis menunduk sejenak, lalu perlahan mengangkat kembali cincin itu. Jemarinya bergetar, namun tatapannya masih sama, penuh keteguhan. Tak ada seorang pun yang tahu, di balik penampilan lusuhnya, Muklis menyimpan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Sebuah rahasia besar yang mampu membalikkan keadaan, membuat semua orang yang kini menertawakannya hanya bisa terdiam kaku. Sejenak setelah tawa para perwira tinggi meledak, ruang balai besar itu seakan dipenuhi cemoohan yang menusuk telinga. Beberapa orang menepuk-nepuk bahu temannya sambil tertawa sinis. Bahkan ada yang terang-terangan menunjuk Muklis sambil berkata, "Gembel saja berani melamar seorang kepala jenderal? Dunia sudah gila." Namun di tengah keramaian yang menghina, Muklis tetap berdiri tegak, meski wajahnya menegang menahan perih. Ia tidak membalas, tidak pula menunduk. Hanya matanya yang menatap lurus pada Rina, mata yang sama, seperti bertahun-tahun lalu ketika mereka masih remaja di kampung. Rina, yang berdiri anggun dengan seragam kebesarannya, menahan napas panjang. Sorotan mata Muklis membuat hatinya sedikit bergetar. Meski ia mencoba menepisnya. Di hadapan semua orang, ia harus tetap berwibawa, tidak boleh goyah hanya karena seorang pria lusuh yang datang tanpa undangan. Namun, bisikan masa lalu yang muncul di kepalanya sulit dibungkam. Rina ingat betul siapa Muklis. Pemuda desa sederhana yang dulu selalu menemaninya berjalan kaki ke sekolah, yang sering membelikan es lilin dari sisa uang jajannya, dan yang dulu, di tepi sawah, berani bersumpah akan selalu melindunginya, apapun yang terjadi. Tapi itu dulu, gumam Rina dalam hati, berusaha meneguhkan diri. Kini aku adalah seorang jenderal. Aku tidak bisa dipermalukan di depan anak buahku hanya karena kenangan masa kecil. Gelak tawa makin menjadi-jadi, sampai salah satu perwira tinggi bersuara keras. "Hei, kembalikan saja dia ke jalan. Tempatnya bukan di sini, tapi di emperan toko." Disambut tawa yang bergemuruh. Namun, di balik hiruk-pikuk penghinaan itu, beberapa pasang mata diam-diam memperhatikan Muklis lebih dalam. Ada sesuatu pada dirinya yang janggal. Meskipun pakaiannya lusuh, cara berdirinya kokoh dan berwibawa. Meskipun wajahnya tampak letih, tatapannya tenang, penuh kendali. Itu bukan tatapan seorang pengemis biasa. Seorang kolonel muda bahkan berbisik pada rekannya, "Kau lihat gerakannya? Itu disiplin, bukan asal." Aku pernah melihat yang seperti itu, di kalangan orang-orang besar. Tapi bisikan itu segera tenggelam oleh riuhnya tawa dan ejekan yang belum mereda. Muklis masih berdiri. Tangannya menggenggam cincin sederhana yang tadi sempat ia sodorkan pada Rina. Suaranya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan luka yang ditorehkan di hadapan orang banyak. "Rina," ucapnya perlahan, tapi cukup lantang untuk didengar. "Aku tidak pernah peduli pada seragammu, pada pangkatmu, atau pada semua orang yang menertawakan kita sekarang. Aku hanya menepati janji yang pernah kubuat padamu, bertahun-tahun lalu." Suasana mendadak hening sesaat. Beberapa orang saling menoleh, penasaran apa maksud perkataan itu. Namun Rina segera menegakkan wajah, berusaha tidak terjebak dalam jebakan emosional itu. Dengan suara lantang, ia menjawab, "Muklis, jangan membawa masa lalu ke sini. Aku sudah melupakan itu semua. Dan kau harus sadar diri." Kata-katanya tajam, seperti pisau yang menusuk dada Muklis. Tapi pria lusuh itu hanya tersenyum kecil, getir namun penuh arti. "Aku sadar, Rina. Justru karena aku sadar siapa diriku, aku datang hari ini." Pernyataan itu kembali membuat beberapa orang terdiam. Seolah Muklis menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar keberanian konyol seorang pria miskin yang sedang berhalusinasi. Namun sebelum ada yang sempat bertanya lebih jauh, seorang ajudan cepat-cepat mengusir Muklis keluar. Beberapa perwira mendorongnya kasar, hingga tubuhnya hampir tersungkur. Tapi yang mengejutkan, Muklis tidak tampak panik.
Ia berjalan keluar dengan tenang, seolah semua hinaan itu hanyalah angin lalu. Di luar gedung, langit mendung. Muklis berdiri sejenak, menatap cincin di tangannya, lalu memasukkannya kembali ke saku. Bibirnya bergumam lirih. Sabar, waktunya sebentar lagi. Sementara di dalam ruangan, meski acara kembali berjalan, bayangan Muklis masih mengganggu pikiran Rina. Ia merasa seperti ada sesuatu yang akan pecah, sesuatu yang selama ini tidak ia sadari tentang pria itu. Dan ia benar, karena rahasia besar yang disimpan Muklis akan segera terbongkar, mengguncang seluruh ruangan, dan membuat semua yang tadi menertawakannya tak bisa lagi mengangkat kepala. Sejenak setelah kejadian memalukan itu, suasana ruangan kembali diisi oleh denting gelas dan obrolan sinis. Namun di balik tawa yang terdengar, sebenarnya ada rasa penasaran yang mulai merayap dalam hati beberapa orang. Mereka bertanya-tanya, mengapa Muklis begitu berani? Dari mana datangnya kepercayaan dirinya untuk melamar seorang jenderal muda yang disegani, di hadapan pejabat dan perwira tinggi? Rina sendiri, meski terlihat tenang dan tegas di luar, diam-diam merasa janggal. Dalam hatinya terlintas bayangan masa lalu, masa kecil mereka di kampung. Rina ingat betul, Muklis kecil bukanlah sosok sembarangan. Ia pintar, rajin, dan punya cita-cita besar. Bahkan, beberapa kali ia yang membela Rina ketika anak-anak lain mengejeknya karena ingin menjadi tentara. Aku akan selalu ada buat kamu, Rin. Begitu kata Muklis waktu itu, dengan tatapan yakin khas anak yang belum mengerti arti dunia. Namun kenyataan di hadapan Rina kini begitu kontras. Pria yang dulu membanggakan, kini berdiri lusuh dan dipermalukan. Rina mengguncang kepalanya, mencoba menghapus keraguan. Baginya, Muklis tetaplah gembel yang tak tahu diri. Tapi kemudian, kejadian yang tak terduga terjadi. Seorang tamu kehormatan, seorang menteri senior yang dikenal sangat disegani, tiba-tiba berdiri dari kursinya. Semua orang terkejut melihatnya berjalan menghampiri Muklis. Dengan senyum penuh penghormatan, ia menepuk bahu pria lusuh itu. Lama sekali kita tidak bertemu, Tuan Muklis, ucapnya pelan, namun cukup jelas untuk membuat seluruh ruangan membeku. Seketika, bisik-bisik mulai terdengar. Para perwira dan pejabat saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bagaimana mungkin seorang menteri memanggil pria berpakaian kumal itu dengan sebutan tuan? Rina membelalakan matanya, dadanya berdebar. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Siapa sebenarnya Muklis? Tak berhenti di situ. Beberapa saat kemudian, ajudan khusus presiden yang juga hadir malam itu, mendekat sambil menunduk hormat pada Muklis. Kami sudah lama menunggu kepulangan Anda, Pak, ucapnya, membuat suasana semakin hening. Gelak tawa yang tadi memenuhi ruangan kini lenyap sama sekali. Para tamu yang tadinya merendahkan, kini hanya bisa terdiam. Rasa malu mulai menggerogoti wajah mereka. Sementara itu, Rina berdiri kaku. Tangannya yang semula mengepal kini gemetar halus. Hatinya dipenuhi campuran rasa terkejut, penasaran, sekaligus takut. Ia baru sadar, ada bagian dari masa lalu Muklis yang tak pernah ia ketahui. Senyum tipis muncul di wajah Muklis. Ia menatap Rina dengan sorot mata yang tenang, namun tajam menusuk. Kau masih bertanya-tanya siapa aku sebenarnya, Rina? Suaranya rendah, tapi menggema di telinga semua orang. Malam itu, di tengah ruangan penuh pejabat dan perwira tinggi, Rina dan semua orang sadar, rahasia besar yang disembunyikan Muklis akan segera terbongkar. Dan sore itu, di tengah sorak tawa dan hinaan, benih kebenaran mulai tumbuh. Dan ketika waktunya tiba, benih itu akan meledak menjadi kenyataan yang tak seorang pun siap menerimanya. Hening. Begitu sunyinya ruangan itu setelah nama Muklis Adiwangsa keluar dari mulut ajudan istana. Semua yang tadi menertawakan kini membeku di tempat, seolah-olah waktu berhenti. Gelak tawa yang semula memenuhi aula resmi itu lenyap seketika, berganti dengan detak jantung yang terdengar semakin keras di telinga masing-masing orang. Para pejabat yang semula duduk angkuh, kini saling berpandangan dengan wajah pucat. Beberapa perwira tinggi bahkan menunduk tak percaya. Nama Adiwangsa bukan nama sembarangan. Itu adalah salah satu keluarga terah bangsawan yang masih memiliki pengaruh besar di negeri ini, bukan hanya di lingkaran bisnis,
tapi juga politik dan militer. Rina yang berdiri di depan Muklis tampak gemetar. Cincin sederhana yang tadi ditolaknya masih tergenggam erat di tangan Muklis. Matanya beradu dengan lelaki yang baru saja ia hina di depan ratusan pasang mata. Kini, sorot matanya tak lagi bisa ia sangkal. Itu bukan sorot seorang gembel. Itu adalah tatapan seorang pemimpin, seorang lelaki yang terbiasa membawa beban berat di pundaknya. Muklis, kamu. Adiwangsa. Suara Rina bergetar, setengah berbisik, namun cukup terdengar oleh semua yang ada di ruangan. Muklis mengangguk pelan, senyumnya tipis namun menohok. Aku memang Muklis yang dulu kamu kenal. Anak kampung yang sering bermain layangan bersamamu, yang mengantar kayu bakar ke rumahmu, yang kau ajari menulis surat. Tapi aku juga Muklis Adiwangsa, pewaris keluarga besar yang memilih meninggalkan semua kemewahan untuk belajar hidup dari bawah. Karena aku ingin tahu arti perjuangan yang sesungguhnya. Kata-kata itu membuat dada Rina sesak. Bayangan masa kecil mereka kembali memenuhi benaknya. Saat Muklis selalu ada di sisinya, melindunginya dari anak-anak nakal, bahkan rela berkorban meski dirinya sendiri terluka. Ia mengingat bagaimana Muklis selalu bermimpi besar, namun tak pernah menyombongkan diri. Kini, semua potongan puzzle itu menyatu. Muklis bukan hanya sekadar lelaki lusuh yang ia kira berandai-andai, tapi seseorang yang jauh lebih berarti. Sementara itu, para perwira tinggi yang tadi menertawakan Muklis mulai menyadari kebodohan mereka. Beberapa mulai membisikkan nama Adiwangsa dengan nada takut. Seorang menteri bahkan menelan ludahnya berulang kali, menyadari betapa besar kesalahannya karena ikut mengolok-olok Muklis. Namun, Muklis tidak berhenti di situ. Ia melangkah ke tengah ruangan, berdiri tegak. Kalian semua menertawakanku karena penampilanku. Kalian menilainya dari baju lusuhku, dari rambutku yang acak-acakan. Tapi tahukah kalian? Aku datang ke sini bukan untuk mencari pengakuan, apalagi ingin pamer siapa diriku. Aku datang untuk jujur pada perasaanku. Aku mencintai Rina sejak dulu, dan aku tak malu mengatakannya meski di hadapan dunia sekalipun. Suasana kembali hening. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arah Muklis. Bahkan kamera-kamera media yang tadi fokus menyorot cemoohan kini justru menangkap momen dramatis ini dengan intensitas berbeda. Rina merasa dadanya kian sesak. Wajahnya memerah, bukan hanya karena malu, tapi juga karena rasa bersalah yang begitu dalam. Ia teringat kata-katanya sendiri, kalimat penghinaan yang menusuk Muklis di depan semua orang. Kini, kalimat itu justru berbalik menyiksa dirinya. Dengan suara bergetar, Rina mencoba bicara. Muklis, maafkan aku. Aku tak tahu. Muklis menatapnya dengan sorot mata yang teduh, namun penuh ketegasan. Rina, aku tidak datang untuk membuatmu malu. Aku tidak peduli dengan hinaan yang baru saja ku terima. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku masih sama seperti dulu. Aku tetap Muklis yang mencintaimu dengan tulus, meski dunia melihatku rendah. Kata-kata itu membuat air mata Rina jatuh tanpa bisa ia tahan. Sebagai seorang kepala jenderal TNI yang disegani, ia terbiasa menahan emosi. Namun di hadapan Muklis, semua pertahanannya runtuh. Para tamu yang hadir kini tak lagi berani bersuara. Mereka hanya bisa menunduk, menyesali sikap congkak yang baru saja mereka tunjukkan. Sebagian bahkan meneteskan keringat dingin, membayangkan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap seorang pewaris keluarga Adiwangsa. Lalu, tiba-tiba seorang pejabat senior berdiri. Suaranya lantang, namun syarat penyesalan. Tuan Muklis, izinkan saya meminta maaf atas kebodohan kami semua. Kami terlalu cepat menilai tanpa mengenal siapa sebenarnya Anda. Satu persatu, tamu undangan pun ikut berdiri, memberi hormat. Suasana yang tadinya penuh ejekan kini berbalik penuh penyesalan. Muklis hanya menghela napas panjang. Pengakuan dan penghormatan kalian tidak penting bagiku. Yang terpenting sekarang adalah kejujuran perasaan, bukan status atau jabatan. Sorot matanya kembali beralih ke arah Rina, yang kini berdiri lemas dengan air mata membasahi pipinya. Dan di saat itulah, seluruh ruangan menunggu. Akankah Rina tetap menolak cintanya? Ataukah ia akhirnya menyadari siapa sebenarnya Muklis yang selama ini ia abaikan?
Kisah Muklis dan Rina adalah bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, karena di balik kesederhanaan atau kelemahan yang terlihat, bisa saja tersembunyi kekuatan, martabat, dan rahasia besar yang tak pernah disangka. Hinaan dan ejekan mungkin terasa mudah dilontarkan, tetapi dampaknya bisa menelanjangi siapa sebenarnya yang lebih mulia di antara manusia. Sebaliknya, kerendahan hati, kesetiaan pada masa lalu, dan keberanian untuk menghargai orang lain adalah nilai yang jauh lebih tinggi daripada pangkat, harta, atau gelar.